Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian maju ke depan untuk pimpin doa. Silakan, Kak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul uqdatam yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusan, serta hilangkanlah kekakuan pada lidahku, agar mereka paham perkataanku. Ya, terima kasih ya Kak. Sudah mimpin doa, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya mau belajar ya. Semangat semuanya. Semangat. Iya, sebelum itu Ibu ada yang nggak masuk hari ini? Oh, masuk semua ya. Kalau gitu Ibu absen ya. Ibu panggil satu-satu namanya nanti. Akila Jaratunisa, Ayu Mary Lestari, Citra, Desti Rahmayanti, Febri Astuti, Fikri Haikal, Muhammad Rehan, Muhammad Arifin Saipudin, Muhammad Fauzan Al-Falah, Muhammad Faik Pratama, Muhammad Jikri, Nabila Aulia Fitri, Putra Anggara, Sari Sapitri, Faruk. Iya, semuanya hadir ya. Masih semangat ya mau belajar. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau ngecek dulu kerapiannya. Apakah sudah rapi sampah-sampahnya? Lihat. Kuku rambutnya dirapikan, nanti ganggu pelajaran. Ya, sebelum udah semua ada rapi? Udah siap? Kalau gitu kita nyanyi nasional. Lagu nasional itu lagu Garuda Pancasila. Boleh berdiri. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh duduk kembali. Terima kasih. Baiklah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar tentang memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Tapi masih ada enggak yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa? Tentang Pancasila? Iya, Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Tentu pasti ada. Karena apa? Di dalam Pancasila ada berapa silanya?
Ada lima simbolnya juga. Di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selanjutnya, Ibu mau nanya nih. Kan kita udah belajar tentang Pancasila. Sebelum kita melanjutkannya, tolong buku paketnya boleh dikeluarkan dulu. Buku-buku tulisnya, buku paketnya. Keluarkan dulu. Siapkan buku, pensil. Buka halaman yang kemarin ya. Pelajaran yang materi minggu kemarin. Langsung buka ke halaman 100 berapa tuh? 105. 106. Ya, buka ya. Ayo buka, siapkan buku, pensilnya. Buka halaman 106, Bang. Buka halaman 106 bukunya. Iya. Dah? Ibu mau nanya nih. Kemarin kita udah belajar tentang Pancasila. Apa sih lambang Pancasila itu? Apa lambang Pancasila? Apa? Iya, burung Garuda. Ada. Pernah nggak lihat burung Garuda? Di mana pernah lihat burung Garuda? Di sekolah, depan sekolah kita ada. Di seberang sana juga ada. Di depan kantor camat ada. Gambar lambang Pancasila, yaitu burung Garuda. Apa saja sih lambang-lambang yang ada di Pancasila itu? Ada lambang bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Jempol, udah bisa ya. Tadi udah pernah lihatnya ya. Sekarang apa sih yang terjadi kalau kita tidak kalau kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari? Apa yang terjadi? Iya, akan adanya perpecah belahan, apalagi tidak ada aturan, tidak ada kerukunan. Makanya Pancasila itu harus diterapkan, nilai-nilainya harus diterapkan untuk apa? Untuk menjadi pandangan untuk kita ke depannya, biar tidak ada pertikaian antara yang lain. Ya. Selanjutnya, Ibu. Ini dia. Ini tadi gambar apa ya? Lambangnya, iya, berarti ini lambang burung Garuda. Ada di tengahnya tuh, di tengah perutnya, perisainya itu ada apa? Ada lambang-lambangnya. Ada lambang apa tadi? Lambang bintang. Lambang apa lagi? Rantai. Ada? Pohon beringin. Ada? Dan terakhir? Ada nilai-nilainya. Nilai sila pertama itu apa? Ketuhanan. Apa bunyi sila pertama? Yang kedua? Nilai apa yang ada pada sila kedua? Nilai kemanusiaan. Kalau sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ada nilai apa? Ada nilai persatuannya. Yang keempat? Kerakyatan. Iya. Nilai apa yang ada di sila keempat? Kerakyatan. Dan yang kelima apa silanya? Keadilan Indonesia. Nilai apa yang ada di situ? Keadilan. Berarti nilai-nilai ini yang harus ditanamkan pada diri kita. Untuk apa? Untuk menjadi patokan untuk kita berbuat, melakukan sesuatu di kehidupan bermasyarakat, di rumah, di sekolah, semuanya ada aturan. Kalau ada kita tanamkan nilai-nilai Pancasila, semuanya akan teratur, akan mudah kita menjalankannya, tidak ada perpecahan, tidak ada apalagi pertikaian antara satu dengan yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, di antara kelima Pancasila ini ada enggak yang enggak hafal? Semuanya hafal ya Pancasila ya?
Hafal Pancasila? Hafal semua. Harus dihafalkan dan nilai-nilainya harus diterapkan pada kehidupan kita. Makanya dari itu, nilai Pancasila ini Pancasila itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik, adil, menghargai perbedaan, dan cinta tanah air dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan intinya lagi, Ibu mau kita ice breaking dulu. Siap? Biar tidak terlalu kaku. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk simbol Pancasila, bintang, rantai, pohon beringin, pala banteng, padi dan kapas. Iya, itu tepuk-tepuk Pancasila. Siapa kita? Kita adalah pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu yang ditanamkannya kepada diri kita, nilai-nilai Pancasila yang harus ditanamkan untuk kita biar kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya. Kalau gitu, nanti Ibu mau bagikan lembaran. Nah, sebelum itu Ibu tampakkan dulu ini. Siapa yang bisa ini? Bintang ini simbol sila keberapa? Sila ke-1. Contoh penerapannya seperti apa? Contoh penerapan dari sila pertama, apa? Berdoa, seperti tadi. Ada enggak kita berdoa sebelum memulai pelajaran? Ada. Berdoa, memulai, dan sesudah nanti terakhir pulang kita berdoa. Itu adalah salah satu cara kita menerapkan simbol sila yang pertama. Pernah mengikuti pelajaran agama? Mengikuti pelajaran agama salah satu contoh penerapan kita untuk sila pertama, yaitu nilainya nilai ketuhanan. Belajar sholat, beribadah, itu juga termasuk contoh kita menerapkannya di diri kita. Yang kedua, siapa yang bisa nih? Ada gambar apa? Rantai. Rantai itu sila keberapa? Kedua. Nilai-nilai yang terkandungnya ada nilai apa? Nilainya, nilai apa Pancasila kedua? Kemanusiaan yang adil. Iya, berarti nilai apa yang ada? Nilai kemanusiaan. Bagaimana sih penerapannya? Seperti apa contohnya? Menolong teman yang sedang sakit atau menolong kawan yang sedang kesusahan, itulah contoh kita. Pernah nggak nolong kawannya? Oh, kawannya nggak ada pensil, contohnya kita pinjamkan. Nah, itu salah satu contoh kita menerapkan nilai-nilai sila kedua, yaitu sila kedua itu melambangkan nilai kemanusiaan. Apalagi menghormati hak kawan. Nah, itu juga contoh penerapannya di diri kita. Yang ketiga, ada gambar apa? Sila keberapa? Sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Berarti ada nilai persatuan. Contoh penerapannya seperti apa? Kerjasama saat kita apa? Kerja kelompok. Apalagi? Menghormati perbedaan suku, agama, atau budaya. Itu contohnya, contoh penerapannya ya. Terus mengikuti upacara bendera seperti hari Senin. Siapa yang pernah ikut? Mengikuti upacara Senin salah satunya contoh penerapan dari sila
ketiga, yaitu sila persatuan. Yang terakhir, ini gambar apa ini? Sila keberapa? Sila keempat. Apa bunyinya sila keempat? Iya, ada nilai apa sih di situ? Iya, nilai kerakyatan. Contoh penerapannya seperti apa? Iya, menghargai pendapat orang lain. Apalagi? Selain dari itu, tidak memaksa kehendak orang. Nah, berarti kita tidak boleh maksa-maksa jika kawannya tidak mau, jangan dipaksa-paksa. Berarti kita dengan menghargai orang lain atau menghargai pendapat orang lain, itu ada salah satu contoh kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang tepatnya sila keempat. Dan yang terakhir, gambar apa? Padi dan kapas. Sila keberapa? Sila kelima. Nilai apa sih yang ada di sila kelima ini? Nilai keadilan. Contoh penerapannya seperti apa? Bersikap adil. Apa contohnya? Bersikap adil ke semua orang. Berarti tidak boleh pilih kasih kita. Harus adil. Terus membantu teman dalam kesulitan, itu juga contoh penerapan dari sila kelima. Apa bunyinya sila kelima tadi? Keadilan sosial bagi seluruh. Iya. Udah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, contoh penerapan sila pertama tadi seperti apa? Ibu ambil contohnya di kelas ya. Seperti kita mau belajar tadi, contohnya sebelum kita mulai belajar, kita apa? Berdoa dulu. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan sila pertama. Ada yang mau nanya lagi? Oh, apakah yang menolong kawan itu termasuk nilai sila Pancasila? Tentu, karena nilai Pancasila itu ada nilai untuk menolong segala macam tadi, seperti yang sudah dijelaskan. Apakah termasuk dimasukkan ke sila keberapa? Menolong teman itu termasuk nilai-nilai Pancasila. Tepatnya sila apa bunyinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Udah paham semua? Udah ngerti? Udah semangat ya, kita lanjutkan lagi. Ibu mau membagikan soal. Nanti sebelum itu ibu mau bagi kelompok dulu. Boleh bagi kelompok dulu. Kita buat 3 kelompok. 3 kelompok. Nanti kelompok 2, kelompok 1, kelompok ini kelompok Bapak nanti. 3 atau 1. Boleh yang gabung yang itu pindah ke sini. Kelompok yang ayo langsung biar hadapan, pindah kursinya ke depan biar agak berhadapan dengan kawannya. 1 kelompok. Ya, bagi. Enggak perlu digeser. Kursinya yang digeser, yang ini digeser. Nah. Ayo. Kelompok mana kelompoknya? Yang 5 kan 5 orang. Berarti yang sini ada 2 orang di sini. Ambil kursi yang 2 orang di sini. Yang kelompok yang ini juga ada 2 orang. Mejanya akan dimundurkan sedikit. Mejanya akan dimundurkan sedikit. Kelompoknya langsung masuk. Yang kelompok ini tadi kawan-kawannya siapa? Yang kelompok ini siapa kawan-kawannya tadi? Ayo. Mejanya dimundurkan, dimundurkan sedikit mejanya. Yang ini mundur. Lagi. Mejanya dimundurkan. Ini sini. Yang itu kelompoknya agak berdekatan, Kak. Biar enak nanti kerjasamanya. Bantu. Ini kelompok ini kan? Ini kelompok sini. 5 orang. Ini kelompok sini, dekat-dekat sini. Iya. Yang ini, kelompok yang ini mana? Ke sini, ke sini. Nggak usah digeser ininya, nggak usah. Kursinya awas, Bang. Abang ambil kursi. Kursinya boleh.
Dan dibentuk dulu 3 kelompok. Ini kelompoknya mana-mana? 1, 2, 3. Ini kelompoknya di mana? Oh, ini ke sini. Nah, ini agak geser ke sini, Bang. Ke sini sedikit. Ini di sini pun boleh. Nah. Sudah? Udah bentuk kelompoknya ya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebelum Ibu bagikan lembar kerja peserta didik kalian, Ibu jelaskan dulu ini. Ibu bagikan dulu ya. Nanti ngerjakannya tulis nama kelompoknya. Kelompok 1 tulis kelompok 1 dan nama kawan-kawannya. Di sini ada soalnya tentang simbol Pancasila, diisi di sini. Terus selanjutnya ya. Atau kelompok 3-nya biar lebih bagus ke sini. Sini. Kelompok 3-nya ini kursinya pindah ke sini. Biar agak rapi. Iya. Yang kelompok 3-nya ke sini. Ya, boleh ya. Berarti ini 1, 2, 3. Dan Ibu bagikan lembar kerja kelompoknya, langsung ditulis namanya, nama kelompoknya, nama kawan-kawannya, boleh langsung ditulis. Nah, tuliskan dulu. Tulis namanya, satu orang yang nulisnya. Lebih itu, namanya tulisannya rapi ya, biar nanti kalau maju kan biar enak baca namanya enggak susah. Tulisannya bagus-bagus, rapi-rapi. Sebelum mengerjakannya, perintahnya dibaca dulu. Tulisnya rapi-rapi, bagus-bagus, biar ke depan nanti presentasinya enggak susah baca tulisannya sendiri. Ah, kalau enggak mau nulis namanya, pindah-pindah aja. Kalau enggak mau nulis nama kawannya, pindah-pindah. Yang sudah siap boleh dikerjakan ya. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru mengisinya, waktunya masih panjang ya. Dikerjakan bagus-bagus, baca dulu. Buku, cari di bukunya pun boleh, di buku yang tadi boleh. Buku bahan ajarnya boleh. Nah, boleh dibaca di situ. Jangan terlalu cepat-cepat, nanti takutnya salah. Pelan-pelan aja, nulisnya yang bagus. Waktunya masih banyak ya. Konsentrasi, kawan-kawannya ikut membaca. Kawan-kawannya juga ikut membaca, mencari jawabannya. Ayo, ikut membaca juga. Tulisnya yang rapi. Terus saja. Ada yang membaca, ada yang mencarinya. Harus ada kerjasamanya ya. Bagus-bagus tulisnya, waktunya.
Nggak usah terlalu cepat-cepat, nggak usah terburu-buru ya. Masih pokoknya kerjakan sambil baca-bacanya. Nggak usah terburu-buru, baca, ikut baca, cari kawannya, harus ada kerjasamanya. Cari-cari. Bisa dua atau satu ya contohnya ya. Bisa isi 2 atau 1 atau 3 boleh. Nanti dibacakan untuk presentasinya. Semuanya ikut kerjasama. Ada yang membaca. Santai-santai aja Kak, jangan terlalu terburu-buru ya. Kerjakannya jangan terlalu terburu-buru, cepat-cepat. Waktunya masih panjang. Lebih dari 1 kalau bisa ya contohnya ya. Contohnya cari lebih dari 1. Ya. Nulisnya bagus-bagus biar enak dibaca nanti. Baca-baca dulu. Bahan ajarnya dibaca. Masukkan 3 aja contoh penerapannya. Nilai yang ketuhanan itu apa? Contoh penerapannya. Ayo Kak, yang lainnya membaca, buka bukunya dibuka. Cari-cari. Waktunya masih panjang ya, jangan terlalu terlalu cepat ya, nanti terburu-buru hasilnya juga tidak bagus. Yang lain ikut mencari juga, buka bukunya, baca-baca, bantu kawannya. Ya. Lanjut, cari mana jawaban yang bagus, yang kira-kira sesuai dengan simbol-simbol yang ada di gambar. Nilainya nilai apa? Penerapannya bagaimana? Yang lainnya ikut membaca, cari jawabannya. Ikut membaca Bang, cari bantu kawannya Bang. Baca bukunya. Nilai apa? Jangan terlalu terburu-buru ya, waktunya masih panjang ya. Nanti terburu-buru, salah pula mengerjakannya. Kawan lain membantu membaca. Tetap semangat ya. Harus kompak dalam kelompoknya. Sama-sama mencari. Penerapannya, contoh penerapannya boleh dari
Boleh lebih dari 2, mau 3 atau 1 boleh. Harus lebih dari 2 ya kalau bisa ya. Ayo. Ada yang bacakan, ada yang mencarinya, ada yang menulis. Kelompoknya. Udah? Lagi ya. Ayo baca dulu. Baca dulu ya. Kita tunggu kawannya. Ayo. Sama-sama mencari jawabannya, jangan satu orang aja. Ya, ikut baca Bang. Cari jawabannya, jangan cuma satu orang, harus kerja sama ya. Kalau kelompok itu berarti kerjanya sama-sama ngerjakan ya. Ya, tunggu dulu. Yang udah tunggu dulu, kita tunggu kawannya yang belum. Ya. Kita cari kawannya yang belum selesai, tunggu. Nanti setelah selesai semua, kita presentasi maju ke depan satu-satu ya. Semuanya maju, sebutkan nama kelompoknya, sebutkan nama-namanya, nanti dipresentasikan. Siap? Siap ya? Ya, nggak apa-apa, waktunya masih lama. Kita tunggu kawan-kawannya. Kelompok berapa ini yang sudah selesai? 2. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai ya. Tunggu. Kawannya selesaikan kelompoknya. Yang sudah, diam ya. Nanti kita tunggu kawannya dulu. Nanti yang duluan selesai, maju ke depan ya, presentasi ya. Nggak ngikutin kelompok 1, 2, 3, tapi siapa yang duluan selesai, itu nanti yang maju ke depan untuk mempresentasikannya. Siap-siap, persiapkan. Lanjut, cari dulu. Nanti. Anggap ya masih ngerjakan. Ya. Waktunya masih lama ya. Nanti. Ya, isi dulu. Kerjakan, isikan dulu, enggak apa-apa. Nanti setelah ngerjakan ini kita juga ada lanjutkan ngerjakan lembaran post test ya. Nah, masih. Lagi. Tunggu kawannya masih. Tetap kerjakan. Ayo. Dibaca-baca lagi, kira-kira dilihat-lihat lagi apakah udah betul itu. Oh, jangan itu nanti kalau terburu-buru, terlalu cepat, nanti hasilnya pun tidak bagus. Nah. Lanjut ya. Waktunya masih panjang. Dicek-cek lagi yang udah selesai, boleh dicek-cek lagi. Boleh berdiskusi dulu dengan kawannya.
Biar nanti pas majunya mantap baca soal hasil presentasinya. Jangan malu-malu nanti kalau udah maju presentasi. Baca-baca dulu ya. Yang udah selesai cek-cek lagi. Nanti takut ada yang mau kurang. Lihat lagi, boleh lihat di buku pelajarannya, contoh-contohnya. Dibaca-baca dulu bukunya, cari udah betul belum itu jawabannya. Diskusi dengan kawannya, kira-kira ini udah betul belum? Nah, apa? Iya, tulis. Iya. Ini nih dicek dulu, gambar ini nih apa? Sila keberapa? Lihat dulu ya, di soal LKPD-nya itu tidak sesuai urutan Pancasila. Sengaja Ibu acak-acak biar kalian mencarinya. Tidak sesuai ya, harus dicek, harus tahu dulu lambang bintang itu apa, lambang kepala banteng itu apa, pohon beringin itu apa. Di LKPD-nya berbeda. Jangan sesuai urutan langsung enaknya tulis 1, 2, 3. Cek-cek lagi. Cek-cek lagi nilai Pancasila yang itu apa, contohnya apa. Dicek-cek lagi ya. Contoh penerapannya boleh dari 1 ya. Cuma hanya nilai ketuhanan langsung 1 aja. Contoh penerapan boleh 2 atau boleh 3 ditulis di situ. Ya, boleh baca-baca dulu, cari-cari lagi. Ya. Ini udah siap ya? Udah selesai, udah dicek-cek lagi? Udah. Kita tunggu kawan yang lainnya lagi. Apa? Lihat gambar ini sila keberapa? Di bahan ajarnya apa? Lihat sesuai. Nanti biar enak. Dilihat-lihat lagi, diteliti lagi. Cari di buku itunya. Buku ajar yang tadi mana? Yang iya. Ya, boleh lebih dari 2 Kak ini, boleh ditambah lagi jawaban-jawabannya. Biar agak menarik. Cek-cek lagi ya. Nanti cek. Dibaca-baca lagi, takut ada yang salah. Nanti langsung nulisnya sesuai ke urutannya itu. Urutannya sila-silanya berbeda itu di LKPD-nya. Harus teliti. Ya. Yang gitu Bang. Bagus-bagus Bang. Duduk bagus-bagus. Sangat. Duduk bagus-bagus. Kalau udah selesai kita nunggu kawannya yang belum selesai. Ya, baca-baca dulu, cek-cek lagi. Simbol-simbolnya, gambarnya. Nilai yang ini nih boleh dari 1 Kak, maksudnya. Ketuhanan boleh tambah lagi gitu lah. Boleh tambah lagi, jangan hanya 1 kan contohnya di situ banyak. Cek-cek lagi ya. Iya, harus dibaca juga nanti kata. Nah, boleh ditambah. Kalau ngerasa ada yang kurang, boleh tambah lagi. Tambah 1 lagi. Saya dulu ya. Cek-cek lagi ya.
Cek-cek lagi. Kalau udah selesai semua, nanti kita presentasi ke depan. Kelompoknya maju ke depan nanti kalau udah selesai semua. Ayo, boleh ditambah lagi ya. Cek-cek dulu. Dibaca, bukunya dibaca lagi, dicek-cek lagi. Iya, dibaca ya. Ditambah-tambah aja. Kalau ini bisa, ya nanti dibacakan. Ini boleh ditambah-tambah nih. Ditambah satu lagi penerapannya. Jangan cuma satu, kalau bisa 2 atau 3 contoh penerapannya. Ditambah lagi, ya. Masa satu nilai 1 aja contohnya. Ini boleh nih tambah 2 tambah 1 lagi contoh penerapannya. Ya, ya contohnya seperti ini tadi, cari lagi 1 lagi. Enggak apa-apa, tulis kecil-kecil di sini. Boleh. Yang penting tulisannya nanti bisa dibaca kalau maju ke depan. Iya. Kalau udah siap? Udah? Kalau ya. Tambah 1 aja udah, Kak. Kalau itu kita presentasi nanti maju ke depan satu-satu yang sudah selesai ya. Udah cukup ya, selesai aja. Dah, Ibu pilih ya. Satu kelompok maju ya. Kelompok Mary dulu. Maju ke depan. Untuk presentasi semuanya boleh maju ke depan ya. Boleh maju ke depan, perkenalkan dulu namanya. Dari kelompok berapa, kenalkan kelompoknya dulu. Namanya, nama kawan-kawannya, setelah itu presentasikan. Yang lainnya dengarkan, siap-siap untuk maju. Kakak dari sana boleh. Kita dengarkan ya. Keras-keras Kak suaranya Kak, biar dengarkan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok Rehan, Nadima, Ayu, Arif, Faik. Simbol bintang, sila ke-1. Nilai apa yang terkandung di dalam simbol tersebut? Ketuhanan. Contoh toleransi, angka 5. Dengarkan kawannya ya. Kepercayaan kepada Tuhan. Ya, lanjut. Simbol rantai, sila kedua, kemanusiaan. Contoh saling menghormati dan menyayangi sesama. Ya. Yang lainnya boleh dengarkan ya. Yang lainnya dengarkan kawannya presentasi. Sila ketiga, persatuan. Contoh cinta tanah air. Simbol kepala banteng. Sila keempat, kerakyatan. Contoh menghargai orang lain. Ya. Simbol padi dan bakar. Sila kelima, keadilan. Contoh suka menolong dan berbagi. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan namanya. Nama kelompoknya apa, siapa saja? Baris bagus-bagus Kak. Biar kawannya kelihatan. Iya, kelihatan semua. Keras-keras Kak, biar kawannya dengar. Yang lainnya dengarkan ya. Kelompok 2. Asila Fikri Fauzan Putra Resti. Simbol bintang, sila ke-1. Nilai yang terkandung di dalam simbol tersebut: ketuhanan, toleransi, dengarkan ya. beragama, kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Simbol padi dan kapas, sila ke-5. Ya. Keadilan, suka menolong dan berbagi. Ya, lanjut. Apa lagi? Simbol kepala banteng, sila ke-4. Nilai yang terkandung: kerakyatan, menghargai pendapat orang lain, cinta tanah air. Simbol pohon beringin, sila ke-3. Nilai yang terkandung di dalam simbol tersebut: persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mufakat. Simbol rantai, sila kedua. Nilai yang terkandung di dalam simbol tersebut: tolong dengarkan ya. kemanusiaan, saling menghormati dan menyayangi sesama. Ya. Saat kerja kelompok, ada anggota yang tidak mau ikut. Nilai Pancasila yang mana yang bisa mengatasi permasalahan tersebut? Ya. Nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan
Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Semuanya. Yang terakhir, boleh maju kelompok 3. Maju ya kelompok 3. Boleh presentasikan, sebutkan nama kelompoknya, sebutkan nama-nama kawannya. Nanti biar kelihatan. Sedikit. Nah. Assalamualaikum. Keras-keras Kak suaranya Kak. Faruk Fitri Citra Febrisari. Simbol bintang. Sila ke-1. Nilai ketuhanan. Kepercayaan kepada Tuhan. Simbol padi dan kapas. Sila ke-5. Keadilan. Perilaku adil kepada semua orang. Ya, lanjut. Simbol bala banteng. Sila ke-4. Kerakyatan. Musyawarah untuk mufakat. Oke. Simbol pohon beringin. Sila ke-3. Persatuan. Cinta tanah air menjaga persatuan dan kesatuan. Simbol rantai. Sila ke-2. Kemanusiaan. Menghargai hak asasi manusia. Saat kerja kelompok ada yang anggota yang tidak mau ikut membantu. Sila Pancasila yang mana dapat mengatasi masalah tersebut. Sila ke-2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Semuanya hari ini jempol bisa menjawabnya. Ibu lanjutkan ya, kasih soal evaluasinya dari hasil pembelajaran kita. Kerjakan di sini hanya memberi tanda silang pada jawaban yang benar. Ibu bagikan satu orang satu, dibagikan dengan kawan-kawannya ya. Baca perlahan-perlahan, jangan terlalu cepat, dibaca benar-benar soalnya. Jangan lupa tulis namanya, kelasnya ya, ingat ya. Tulis sesuai ini kelas 4. 5, diam-diam Bang. Lagi tulis namanya, kelasnya kan udah ada di sini. Fikri. Baca perlahan, diteliti, dilihat dulu. Jangan sembarangan cek itu isinya. Ya. Kerjakan dulu. Baca yang benar ya. Jangan langsung mau cepat-cepat selesai. Dilihat-lihat dulu itu. Baca yang teliti. Bisa baca berulang-ulang biar paham nilai apa yang ada. Dibaca berulang-ulang ya. Kira-kira udah betul belum tuh jawabannya? Baca perlahan, jangan cepat-cepat, waktunya masih lama. Jangan terburu-buru ya, waktunya masih lama ya. Baca dulu, dikerjakan dulu, bagus-bagus. Anggapnya Mas. Masih dilihat-lihat lagi ya, waktunya masih nih. Tunggu baca-baca aja dulu jawabannya, diulang-ulang lagi apakah sudah betul. Baca-baca lagi soalnya ya. Soalnya dibaca dulu, kira-kira udah jawabannya udah betul belum? Jangan terburu-buru. Masih waktunya masih ya. Baca-baca aja. Duduk Bang, biar enak Bang, duduk Bang. Saya baca soalnya dulu.
Dibaca diulang-ulang, soalnya dibaca ulang-ulang lagi. Dicek-cek lagi nanti. Dicek-cek lagi, dibaca-baca lagi. Dicek-cek lagi, dibaca lagi, siapa tahu soalnya saya ulang. Mana ke sana, Bang? Lihat, dicek-cek lagi ya. Cek lagi ya. Dan nanti pokoknya kerja dulu. Waktunya masih. Terus dibaca, lihat lagi, kira-kira udah betul belum jawabannya. Dibaca yang teliti. Ya dilihat lagi, Bang, takut ada yang salah, Bang. Kira-kira udah betul itu, udah sesuai belum itu dengan jawabannya. Baca lagi ya, dilihat lagi ya. Diulang-ulang baca. Ya. Siap. Kerjakan dulu, lihat-lihat apakah udah sesuai belum tuh jawabannya. Lihat lagi, Bang, ya soalnya, Bang. Dibaca-baca lagi, udah sesuai belum? Dicek-cek lagi. Cek-cek lagi ya. Kalau udah jawabannya udah betul belum? Ya, kita tunggu lagi ya, tunggu kawan-kawannya. Baca-baca aja dulu. Jawabannya tuh udah sesuai belum? Diulang-ulang bacanya enggak apa-apa. Lihat lagi, Kak. Dilihat-lihat lagi, Kak. Udah betul belum tuh jawabannya ya? Udah sesuai dengan apa yang kita pelajari belum jawabannya tuh? Ya. Sih ya. Udah. Dibaca-baca lagi ya, Kak ya. Pokoknya mau dipandang-pandang dulu, baca. Ya, lihat lagi. Mau kemana? Ya, lihat-lihat lagi ya. Dibaca-baca lagi, dilihat lagi. Kira-kira udah betul belum jawabannya tuh? Udah sesuai belum? Masih waktunya ya. Jangan terburu-buru. Duduk yang bagus. Dibaca-baca lagi.
Lihat-lihat lagi. Boleh lihat buku bahan ajarnya, siapa tahu adanya dengan pelajarannya. Ya. Dibaca. Boleh dibaca dulu. Ditulis namanya, kelompoknya. Nama itu jangan lupa. Kasih Bang. Diulang-ulang, dibaca. Lihat lagi. Kira-kira udah betul belum? Nah, kalau udah semua? Udah selesai? Kalau udah selesai, nanti dulu boleh kumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Ya. Udah semuanya? Boleh duduk bagus dulu, bukunya jangan dirapikan dulu ya. Iya. Boleh duduk rapi dulu. Udah terkumpul semua? Udah ngumpulkan semua? Udah. Ya, tadi kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang apa tadi? Oh, nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila, yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Apa perasaannya? Oh, dia merasa senang setelah belajar hari ini, katanya belajar ada hal-hal yang baru yang dia pelajari. Apalagi? Oh, lebih memahami tentang Pancasila, udah ngerti, oh lambang Pancasila ini, sila-sila Pancasilanya ini, berarti udah paham ya. Tadi apa sih? Kalau katanya kakak bilangnya tadi kan, udah ngerti, udah tahu nilai-nilai Pancasila, udah tahu simbol-simbolnya. Simbol yang pertama itu tadi apa? Bintang, apalagi? Rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Terus nilainya nilai apa saja? Sila yang pertama nilainya apa? Ketuhanan. Kalau sila yang kedua? Kemanusiaan. Kalau sila ketiga? Apa? Persatuan. Kalau sila yang keempat? Kerakyatan. Yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus tahu. Lambangnya juga harus tahu. Apa lambangnya Pancasila, lambang negara kita tadi? Burung Garuda. Harus tahu lambangnya apa, burung apa. Sila-sila Pancasilanya ada berapa juga harus tahu. Terus nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasilanya juga harus tahu. Kenapa kita harus mengetahui itu semua? Karena nilai-nilai Pancasila itu menjadi pedoman atau menjadi panduan dalam hidup kita untuk kita bermasyarakat di dalam masyarakat, gimana bergaul dengan masyarakat, bagaimana kita bergaul dengan kawan kita, bagaimana kelakuan kita ketika di sekolah, bagaimana kelakuan kita ketika di rumah, ketika kita dalam proses pembelajaran, apa yang harus kita lakukan. Nilai-nilai Pancasila inilah yang nanti yang harus diterapkan di kehidupan kita. Biar apa? Biar kita menjadi apa? Menjadi orang yang lebih baik lagi dengan mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Sekarang Ibu mau nanya nih. Tadi kan setelah mengikuti pelajaran ini,
Selain dari mengenal lambangnya, sudah hafal kan? Udah hafal belum Pancasila? Tapi tadi Ibu belum dengar nih. Baca Pancasilanya sama-sama yang serentak ya. Siap? Mulai dari Pancasila pertama. 1, 2, 3. Pancasila. Nan yang. 2. Yang adil. 3. Itu bunyi sila-sila Pancasila. Harus ingat, harus ditanamkan. Gimana perasaannya setelah kita belajar materi tentang nilai-nilai Pancasila? Oh, lebih memahami dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi Kak? Oh, dia lebih senang karenanya dengan belajar ini lebih tahu lagi hal-hal yang baru. Dari baru kita tahu Pancasila apa ya Kak ya? Tahu nilai-nilai yang tergandung di dalamnya seperti apa, simbol Pancasilanya seperti apa, apalagi? Apa perasaan kalian? Senang dak? Sedihkah? Bahagiakah? Senang belajar hari ini? Senang. Senang karena belajarnya berkelompok, bersama kawan-kawan. Nah, setiap harinya harus semangat ya belajarnya ya. Dan nilai-nilai Pancasilanya jangan lupa diterapkan di kehidupan kita. Nilai ketuhanan contohnya, jangan lupa sholat di rumah. Ya. Nilai kemanusiaan, nilai apa lagi tuh? Nilai persatuan, kerakyatan, semua nilai-nilai Pancasila kalau bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai tidak ada. Ada lagi? Gimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran ini? Udah senang ya? Serius? Campur aduk lah ya. Jadi selanjutnya Ibu mau kasih tahu untuk pelajaran berikutnya. Kita akan belajar tentang penerapannya di kehidupan nyata. Kalau kemarin kita belajar tentang pelajaran yang kemarin tuh? Tentang Pancasila sebagai dasarnya. Itu baru awal kita belajar tentang Pancasila. Oh, ini bentuk Pancasila seperti ini. Nah, yang hari ini kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Untuk pelajaran selanjutnya, kita belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, di sekolah, dan di rumah. Siap untuk belajar minggu depan? Nah, boleh dibuka-buka pelajari. Oh, contoh penerapan nilai pertama ini kalau di rumah sekolah itu seperti apa? Wah, penerapan nilainya kalau di sekolah itu seperti apa? Di masyarakat itu kita sebagai manusia gimana sih memperlakukan kawan-kawannya atau orang tua sebagai simbol dari kita menerapkan nilai-nilai Pancasila. Baiklah. Senang belajar hari ini? Senang ya. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, kalian hebat. Belajarnya semangat, dalam kelompoknya kerjasama. Ini contohnya, salah satu contoh kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam apa? Dalam ruang kelas, dalam proses kita belajar. Semuanya udah termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Semangat ya, ke depannya harus seperti ini. Harus saling kompak dengan kawannya, harus akur, harus rukun. Mengerjakannya, kalau ada kerja kelompok, mengerjakannya sama-sama. Ya, untuk itu boleh simpan bukunya dulu. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, yang Ibu berikan bisa dipahami dan dimengerti kalian. Boleh simpan dulu ya. Simpan bukunya, rapikan dulu, cek ada pensil yang jatuh apa segala, simpan dulu dalam tasnya.
Nah, boleh kursinya boleh dirapikan seperti tadi. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa aja. Boleh. Sudah dirapikan. Masuk dalam tas, Kak, bukunya, Kak. Masuk ke dalam tas dulu bukunya, dirapikan. Siapkan bukunya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan semangat. Selamat bertemu di minggu depan ya, dengan materi yang baru. Boleh simpan bukunya, dilihat, siapa tahu ada yang kececeran. Ya. Sebelum pulang kita juga harus apa? Baca doa. Ibu mau satu orang yang pimpin baca doa ke depan. Zikri ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Waladdallin. Amin. Boleh duduk kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami untuk kita semua ya. Boleh duduk bagus. Sebelum pulang kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. 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 Ibu pilih kelompok yang bagus yang duluan pulang, lipat tangan, kakinya dirapatkan. Kelompok sini, boleh. Salim sama ibu, boleh kan? Kelompok mana yang bagus ini? Tunggu di depan tuh. Kelompok terakhir. Salim dulu, Bang.